Baiklah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nika Cahyati dalam mata kuliah Micro Teaching. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan proses pembelajaran? Yuk mari kita simak sama-sama ya. Proses pembelajaran itu berarti sebuah hal yang terjadi di dalam pembelajaran atau dalam kegiatan inti. Yang pertama adalah menjelaskan. Nah, menjelaskan itu artinya sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar. Jadi tiga hal itu akan saling berinteraksi begitu ya antara pendidik kita gitu ya, peserta didik, kemudian sumber belajar atau bahan ajar yang kita gunakan dalam sebuah pembelajaran. Dengan kata lain, proses pembelajaran itu atau menjelaskan itu adalah sebuah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik, agar dapat memenuhi aspek perkembangan yang ingin kita capai. Nah, dalam proses pembelajaran, selain menjelaskan, tugas kita itu yang kedua adalah memberikan penguatan, memberikan arahan kepada peserta didik kita gitu ya. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat penting agar peserta didik senantiasa memiliki semangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberian motivasi begitu ya atau reward kepada peserta didik agar memberikan semangat untuk meningkatkan tujuan pembelajaran. Nah, hal ini sangat penting ya, pemberian motivasi itu. Misalnya dalam pemberian motivasi secara verbal, penguatan begitu ya kepada peserta didik. Atau pemberian reward berupa nilai begitu ya kepada peserta didik kita. Nah, ini akan menjadi acuan atau pemicu semangat bagi peserta didik kita. Nah, yang keempat adalah di sini reward gitu ya. Nah, selain motivasi di sini juga ada pemberian reward. Reward ini untuk siswa yang memiliki prestasi. Nah, pemberian reward ini diberikan kepada siswa yang sudah mencapai aspek perkembangan yang ingin kita harapkan, gitu ya, atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemberian reward atau pemberian punishment. Punishment ini berupa hukuman atau kebalikan dari reward begitu ya, hukuman bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas misalnya atau tidak sesuai dengan perkembangan yang kita harapkan. Punishment ini tidak hanya berupa hukuman secara langsung misalnya apa membersihkan toilet atau bagaimana begitu ya, tidak seperti itu. Namun punishment ini bisa berupa hukuman yang mendidik begitu ya. Pemberian tugas, misalnya tugas tambahan, nah seperti itu. Itu bisa menjadi punishment namun eh, lebih ke pemberian apa ya? Punishment namun eh, lebih mendidik begitu ya. Jadi si peserta didik tidak hanya merasa keberatan, tapi dia juga akan merasa termotivasi karena pemberian punishment-nya itu tidak berupa punishment yang benar-benar menghakimi dia begitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal ya lagi dalam proses pembelajaran, yaitu membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk ya. Jadi tugas pendidik begitu ya, bukan hanya memberikan materi gitu, namun membimbing siswa supaya mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian bimbingan itu dibarengkan dengan arahan gitu ya, dan memberi petunjuk. Tidak hanya menjadi instruktur guru itu, namun memfasilitasi jadi fasilitator begitu ya. Kalau misalnya guru hanya memberi tugas misalnya sehari-hari gitu ya. Nah, anak-anak juga kerjakan tugas ini begitu ya. Hanya saja memberi penugasan seperti itu. Nah, itu bukan membimbing namanya gitu ya, tapi menjadi instruktur, hanya semata menjadi instruktur begitu ya. Namun tugas guru atau pendidik itu bukan hanya memberi instruksi, tapi memfasilitasi atau menjadi fasilitator gitu ya. Makanya harus mampu membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk.
Nah, selanjutnya ada menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nah, di sini guru itu perannya saat menutup pembelajaran atau memberikan penutup gitu ya, mengevaluasi pembelajaran sebelumnya yang telah disampaikan, boleh dengan pemberian kuis gitu ya kepada siswa atau peserta didik kita. Sehingga kita bisa mengevaluasi, bisa melihat ketercapaian pembelajaran yang kita sampaikan sebelumnya gitu. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.